Bismillahirrahmanirrahim. Imperium atau kerajaan Persia yang melakukan ekspansi. Tadinya mereka hanya di daerah Iran, kalau sekarang itu Iran. Jadi Persia itu asalnya itu di Iran, di seluruh bagian dari Iran. Dulu namanya bukan Iran tapi ya. Adapun kemudian ada yang namanya Irak. Ada yang namanya Irak. Nah, Irak ini pada asalnya bukanlah Iran, bukanlah Furs atau Persia. Maka dahulu ketika disebut Irak Basrah, yaitu Irak, beda sendiri. Bukan dia, mereka tidak sebut Persia, Furs. Namun di masa itu ekspansi penjelajahan orang-orang Persia, kerajaan Persia itu bahkan bukan hanya di daerah Persia mereka, bahkan bisa sampai ke daerah Syam, ya, bahkan sampai Filistin, bahkan juga sampai beberapa bagian dari Mesir kena dengan ekspansi mereka. Ya, bahwasanya orang-orang Persia ketika itu masyhurnya menyembah api, ya, Majusi. Dan hal ini sebenarnya ada sejarahnya, mengapa kok menjadi agama Majusi, yang tadinya itu beragama Zoroaster, yang kemudian dikenal agama Zoroaster adalah agama Majusi, menyembah api begitu saja, menuhankan api atau menuhankan cahaya. Itu ada kronologinya, yang tadinya bukanlah seperti itu tadinya, ya. Tapi tentu agama mereka ini secara mutlak sesat, ya. Dan di daerah Persia memang berkembang pemikiran-pemikiran dan keagamaan yang memang sesat dan menyesatkan. Di masalah juga ada namanya mazhab, namanya Mazdakiyah, nanti namanya mazhab keagamaan namanya Mazdakiyah atau agama pengikut Mazdakiyah, yang mana ini sangat ekstrim dalam masalah eksploitasi perempuan dan juga kekuasaan harta. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa kita jabarkan. Dikatakan oleh para ahli sejarah, Imperium Persia dikenal dengan negeri Persia atau Kisra. Negeri Persia atau Kisra. Nah, Kisra itu adalah sebutan untuk kerajaan atau raja untuk orang-orang Persia. Kisra, raja untuk orang Persia. Firaun, raja untuk Mesir. Kaisar, raja untuk Romawi. Jadi semua itu adalah nama, bukan apa label, bukan nama orang. Firaun bukan nama orangnya Firaun, ya, tapi nama gelar yang memang dinobatkan kepada setiap yang menguasai pemerintahan Mesir, kerajaan Mesir, maka disebut Firaun. Entah nanti namanya apa, cabangnya itu ada lah pokoknya. Adapun di Al-Qur'an, wallahu ta'ala, Firaun yang mana, yang keberapa, ala kulli hal, Firaun itu bukanlah nama asli manusia, melainkan dia apa? Label, ya. Presiden, kayak nama-nama presiden, ya, gitu lah. Ya. Tapi itu versi apa? Versi Mesir. Versi Mesir kuno. Kemudian ada di Romawi dengan ekspansinya itu namanya Kaisar. Ya. Untuk semua rajanya, Kaisar, ya. Adapun Persia namanya Kisra. Kisra, ya. Kalau di Arab mungkin disebut Malik. Ya, makanya kalau raja Arab Saudi Malik siapa? Malik Salman. Ada Malik Fahd, ada Malik ini. Jadi Malik Firaun, maksudnya Malik gak sama dengan Firaun tentu saja. Ya, jadi itu artinya label, ya, label para raja, ya. Baik, Imperium Persia ini lebih besar dan lebih megah dibandingkan Imperium Romawi bagian timur. Di sana, maksudnya di Persia, banyak aliran keagamaan yang sesat. Sebelum nanti adanya di zaman Abu Bakar bin Al-Khattab ketika menjadi khalifah, ya, setelah Rasulullah SAW wafat, itu belum sampai Islam ke Persia, belum masuk, belum didakwahi betul-betul ke Persia, belum sampai. Karena Persia ini, ya, sebelum Persia ada Irak, ya, dan agak sulit untuk sana. Ada juga nanti Teluk Persia bisa lewat laut dan bisa juga lewat
darat tapi harus melewati Irak dan agak lebih jauh. Nah, nanti di zaman Abu Bakar baru itu datang Islam ke Persia, berusaha untuk mendakwahkan orang-orang Persia dan menaklukkan Persia menuju Islam. Walaupun berhasil, namun berhasilnya tidak begitu total, melainkan orang-orang Persia mereka strike back gitu kan. Baru kemudian di zaman Umar bin Al-Khattab barulah betul-betul terjadi betul-betul secara masif ya pengislaman dan penghancuran, keruntuhan Imperium Persia secara total. Ya, seperti itu. Jadi, maka kenapa sampai sekarang orang-orang Syiah Rafidhah di Iran itu paling benci dengan Umar bin Khattab? Karena masih ada sekam kepersiaan mereka, sekam kemajusian mereka, benci dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena Abu Bakar dan Umar bin Khattab di antara faktor masuknya Islam sesuai dengan manhaj Nabi SAW ke tanah Persia. Jadi walaupun sekarang mereka memang memakai nama Islam, Islam versi mereka, Islam Rafidah, Syiah Rafidah, yang pada hakikatnya itu kekufuran. Makanya kita nggak menganggap Iran itu negara Islam. Melainkan Iran negara Syiah Rafidah Ithna Asyariyah dalam bidang fikih Ja'fariyah. Kalau kita ada bidang fikih Hanafiyah, ada bidang fikih Malikiyah, ada bidang fikih Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah. Kalau mereka pakai fikih Ja'fariyah, yaitu mereka buat-buat sendiri dari banyak riwayat-riwayat yang sanadnya betul-betul perlu dikritisi. Nah, jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu terinspirasi ketika di zaman khilafahnya untuk melakukan ekspansi pengislaman atau ekspansi penyebaran Islam ke tanah Persia. Tapi tentu itu belum begitu sempurna dan diparipurnakan oleh Umar bin Khattab. Makanya mereka sangat membenci, lebih benci Umar bin Khattab, sangat membenci sekali. Ya. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, di sana dahulu kala ada keagamaan yang disebut Zoroaster yang kemudian dikenal sebagai agama Majusi kalau di bahasa kita, Majus, dan dikenal juga namanya agama Almaniyah. Jadi kalau Zoroaster dengan perbedaan dengan pengikut Zoroaster dengan pengikut Almaniyah, Zoroaster ada sejarahnya, namun ujung-ujungnya penyembahan terhadap api atau cahaya. Kalau Almaniyah itu lebih condong kepada penggabungan antara pemikiran penyembahan api digabungkan dengan Nasrani. Ya, jadi nanti aliran yang namanya Almaniyah kan mereka itu ketika itu sedang bertengkar antara Imperium Persia versus Bizantium Romawi kan. Ada aliran namanya Almaniyah seperti di tengah-tengah, yang mana Almaniyah ini kalau masuk ke Kristen itu udah merusak agama Kristen. Dan kalau di tanah Persia sebenarnya udah menyimpang dari ajaran Zoroaster, maksudnya tidak begitu sama dengan ajaran Zoroaster. Tapi orang-orang Persia mereka merestui agama Almaniyah ini, Almaniyah, ya. Kenapa? Karena dengan adanya aliran seperti ini bisa menghancurkan Imperium Romawi, menyesatkan, membuat orang-orang Romawi ya melupakan pertuhanan mereka, merupakan peribadatan mereka. Karena dengan konsep yang ditawarkan oleh Almaniyah yang merusak ya orang-orang Romawi, pemikiran orang-orang Romawi yang memang sebenarnya semua sudah rusak semuanya. Semua itu sudah rusak sebenarnya. Yang benar adalah Islam di tanah Hijaz ketika itu. Semuanya rusak. Tapi begitulah mereka mengira bahwasanya mereka bisa merusak padahal mereka sendiri sudah rusak ya. Nah, jadi Almani ya itu adalah ini Almani, jangan antum bilang seperti Jerman, bukan. Jerman dalam Arabiknya Almania, tapi ini beda ya, bukan, tidak sama ya. Nah, di permulaan abad ketiga Masehi Almani didirikan mazhab ini. Nah, kemudian ada Zoroaster, penyembahan terhadap cahaya atau api, ada Almaniyah, dan kemudian ada yang namanya Mazdakiyah atau Muzdakiyah atau Mazdakiyah. Dan yang Mazdakiyah ini cukup ekstrim. Ya nanti insyaallah akan kita bahas kalau ada waktunya. Ada Mazdakiyah muncul pada permulaan abad ke-5 Masehi. Kalau munculnya Nabi SAW abad berapa Masehi, Pak? Hah?
500-an, berarti abad ke-6 lah ya, abad ke-6 Masehi. Berarti ini mendekati Nabi SAW ada ya, itu ada aliran namanya Mazdakiyah di Persia atau Muzdakiyah. Di antara ajaran Al-Muzdakiyah itu adalah para penguasa berhak berbuat apapun. Diktatorisme yang ditawarkan Mazdakiyah ini sangat-sangat ekstrim ya. Kalau misalnya untuk komunis, Mazdakiyah lebih buruk lagi ya. Nah, jadi berhak berbuat apapun dan rakyat tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tentu saja aliran Al-Muzdakiyah ini menimbulkan protes di kalangan rakyat kecil yang diwakili oleh para petani. Ya, jadi antum tidak bisa menyamakan keadaan Persia itu beda dengan tanah Arab. Tanah Arab itu banyak gurun pasirnya. Kok Persia itu di beberapa tempat bahkan itu lebih indah dari Indonesia. Maksudnya tumbuhan-tumbuhannya mantap, bagus, dan sungai-sungai yang mengalir ya. Beda dengan bagaimana tanah Arab atau Yaman. Nah, perampokan pun kerap terjadi di mana-mana. Jadi ketika pemimpin itu zalim dan itu cerminan rakyatnya, maka pasti banyak perampokan di rakyatnya. Pasti itu. Ya, pasti itu. Nah, para penguasa dengan dalih ajaran Mazdakiyah ini, mereka menangkap dan memenjarakan kaum wanita. Mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat. Bagaimana kalau antum melihat sistem komunisme? Gimana kok komunisme? Hah? Semua harta dari masyarakat gimana? Milik siapa? Milik bersama dan dibagi rata gitu kan. Jadi yang udah capek-capek nimbun kekayaan, berusaha, ya pasti akan diratain dengan orang miskin, jadi sama, equal semuanya. Memang kalau bagi orang awam ini equality ini bagus nih kan. Tapi sebenarnya ini kezaliman. Dalam Islam apakah seperti itu? Tidak. Dalam Islam dipersenkan dengan zakat. Dan itu pun ada batasan nisab dan haul. Kemudian dibagikan ke orang-orang mustahik. Dan bukan hanya fakir miskin, bahkan di antara mustahik itu, karena kita tidak hanya memandang orang yang berkebutuhan hanyalah fakir miskin. Ibnu Sabil, ya, orang yang misalnya lagi di tengah perjalanan dan kehabisan bensin atau kehabisan dana atau dan seterusnya, itu berhak mendapatkan zakat selama perjalanannya bukan dalam maksiat. Islam saya memperhatikan hal seperti itu. Namun kalau equality yang ditawarkan komunisme itu setara semua. Dibandingkan muzdakisme, mana yang lebih buruk? Muzdakisme jelas. Kenapa? Karena semua tanah, semua harta rakyat itu milik pemerintah. Terus mereka itu apa sekarang rakyatnya ini? Apakah hanya budak atau gimana? Gitu kan? Nah, mereka menguasai seluruh kekayaan dan tanah milik rakyat. Tanah, perkebunan, dan rumah dijarah oleh pemerintah Muzdakiyah. Seakan-akan properti tersebut sebelumnya tidak punya tuan. Mereka ambil itu semua. Nah, dan ketika di masa Persia itu kursi kepemerintahan turun-temurun menerapkan sistem monarki, yaitu turun-temurun, ya, nasab yang turun-temurun. Mereka menganggap diri mereka, keluarga mereka paling tinggi kedudukannya karena mereka adalah titisan dewa-dewa. Bukan dewa-dewi ya, dewa-dewa. Seluruh sumber penghasilan rakyat menjadi milik para penguasa. Nauzubillah. Ini mengerikan ini. Capek-capek rakyat, nah mereka nggak punya hak untuk menerima dari semua itu, kecuali kalau dikasih oleh pemerintahnya. Ini benar-benar zalim ini. Mereka menguasainya dengan kesombongan yang tidak bisa digambarkan. Pola kehidupan mereka seperti binatang. Untuk menghindari pajak yang amat tinggi dan beban wajib militer, banyak dari kalangan petani rela meninggalkan pekerjaannya dan lebih memilih pergi ke tempat-tempat sembahyang yang terpencil. Jadi saking udahlah, nggak bisa lagi kita ngapa-ngapain coba. Dan begitu juga kalau misalnya orang-orang di Jakarta dizalimi, misalnya semua yang di Jakarta hartanya dirampas semua sama pemerintahan misalnya. Jadi pajak itu bukan hanya sekian persen atau apa, semuanya. Lama-lama orang kalau udah nggak bisa demo, ya udah, mereka pasti ke tempat-tempat terpencil, ya, Nusa Kambangan tuh, ya kan, tempat-tempat terpencil, ya, seperti kuil dan biara di tempat itu di Persia. Para petani dan rakyat jelata dijadikan umpan di setiap peperangan mereka yang ganas melawan Imperium Romawi. Jadi Imperium Persia itu dengan luasnya, ya, dari batasan Iran sampai bisa berekspansi ke Mesir ketika itu mereka berseteru betul-betul dengan Imperium Bizantium. Imperium Bizantium Kristen,
ya, lebih condong ke Kristen. Kalau untuk Persia atau Kisra ini lebih condong ke Ayyam Muzdakiyah, dan ada juga Zoroaster, penganut Majusi dan seterusnya. Jadi beragam, mereka itu semuanya sesat ya. Jadi Imperium Romawi musuh bebuyutan ya. Bagi rakyat kecil, peperangan ini tidak ada gunanya. Kenapa? Hanya melampiaskan hobi dan nafsu para pemimpinnya ketika itu. Jadi mereka sangat suka perang, hancurkan itu Romawi, dan yang kecil-kecil ini diajarkan sebagai umpan. Jadi dianggap seperti lebih rendah mungkin dari binatang. Nah, itu disebabkan memang keberagamaan mereka, ya, dari masalah mindset mereka. Beragama mereka memang betul-betul kacau. Kalau ditilik dari awalnya, kenapa kok ada Majusi ya, ada Zoroaster? Anda akan bacakan sejarahnya di sini. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Agama Zoroaster dinisbatkan kepada seorang nabi kuno versi Persia katanya. Ini nggak kita imani nabi ini nabi Islam ya. Cuma ini hikayat saja. Bernama Zarathustra. Zarathustra ya. Nggak boleh namain anak dengan Zarathustra nanti ya. Hidup sepanjang tahun 674 sampai 551 sebelum Masehi. Ya berarti konon kita nggak begitu pastikan, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau ya pokoknya sebelum zaman Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan agama Zoroaster meliputi aspek monoteisme dan paganisme sekaligus. Gimana tuh? Antum tahu monoteisme berarti kan tauhid. Tapi menganut juga paganisme. Paganisme ini berarti mendewa-dewikan gitu. Patung-patung dan seterusnya gitu. Nah, mulanya keyakinan Zoroaster tadinya keyakinan Zoroaster ini, jadi sebelum jadi Majusi nanti. Keyakinan Zoroaster hanya mencakup monoteisme saja. Ya. Namun seiring perkembangannya, keyakinan agama Zoroaster ini meliputi paganisme. Jadi sejarawan Muslim kontemporer yaitu Profesor Dr. Ali Abdul Wahid Wafi mengatakan bahwa Zarathustra, yang nabi versi mereka, menyerukan ajaran monoteisme untuk menyembah Tuhan yang tunggal, mengesahkan tauhid, ya, pencipta segala sesuatu dan segala alam. Ini tauhid rububiyah, tauhid rububiyah. Nah, baik yang berupa esensi yaitu ruh maupun berupa materi. Jadi semua yang tampak materi ataupun yang berupa esensi seperti ruh, arwah, dan yang tidak kelihatan, itu ada penciptanya. Dan pencipta tersebut disebut oleh mereka namanya Ahura Mazda. Ahura Mazda. Ada nggak nama Allah itu? Ahura Mazda? Apakah nama Allah? Bukan. Jadi Allah alam, seperti ini ajarannya, seperti ini dulunya. Kemudian menurut penganut Zoroaster, Zat Ahura Mazda itu Tuhan yang ditauhidkan versi mereka adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi, tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat ditangkap zatnya oleh akal manusia. Banyak dari manusia ini ketika Nabi ini mengajarkan bahwasanya di sana ada zat yang menciptakan semua ini, ya, namanya adalah Ahura Mazda. Ya, antum jangan hafalin, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa, karena nggak ditanya di kubur. Mon Rabbuk, Ahura Mazda. Walah, itu langsung ya digaplokin langsung habis itu. Nah, itu ketika dijelaskan tentang itu, banyak kemudian orang ketika itu tidak mampu mengimani zat dengan sifat seperti ini. Ya. Antum mampu nggak mengimani adanya Allah Azza wa Jalla? Mampu? Apakah perlu perwakilan ada kebendaan? Nggak perlu. Apakah perlu batu untuk mengimani Allah? Enggak. Dan orang-orang ketika itu mereka bingung. Siapa yang kita imani? Itu Tuhan kita, Ahura Mazda. Tapi nggak sanggup, akal mereka nggak sanggup untuk mengimani yang gaib ini, ya, tanpa ada perumusan dan penjelmaan, tanpa ada simbol, ya, mengimani zat dengan sifat seperti ini, kecuali kalau zat tersebut dirumuskan dan dijelmakan ke dalam sebuah rumusan yang bersifat material yang sekiranya bisa ditangkap oleh nalar manusia. Jadi para penganutnya itu mereka berpikir, kita mengimani siapa ya? Mikir-mikir, kita mengimani yang nggak ada. Ya ada, kita yakin ada, cuma nggak bisa masuk ke akal kita.
Mereka berpikir gimana, harus bisa masuk akal. Akhirnya kemudian Zoroastrianisme, para penganut Zoroaster ya, membuat rumusan tentang hakikat ketuhanan Ahura Mazda dengan dua rumus penting. Rumus pertama bersifat transenden, yaitu samawi, yaitu disimbolkan dengan matahari. Ya. Sedangkan rumus kedua bersifat imanen, yaitu ardi, bumi, tadi sama ard. Kalau sama dirumuskan, disimbolkan dengan apa? Matahari. Kalau misalnya ard disimbolkan dengan api. Oke? Api. Dan keduanya, matahari ataupun api, mengandung unsur yang memancarkan cahaya sinar, menerangi semesta, suci, dan tidak dapat terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk dan segala bentuk kerusakan. Itu mereka gitu. Maka kepada cahayalah kehidupan semesta ini bergantung, kata mereka. Sifat inilah yang paling mendekati untuk digambarkan oleh akal manusia akan sifat Maha Pencipta. Jadi kalau kita pikirkan, orang-orang ketika itu mulai mereka, gimana ya cara kita betul-betul mengimani zat ini, yaitu yang tadi namanya Ahura Mazda. Oh kalau gitu kita bikin apa simbol itu kan nggak mesti zatnya ya. Simbol itu hanya sekadar ya logo supaya kita tuh mengetahui gitu loh. Oh ada Tuhan gitu loh. Maka mereka pun menalarkan apa materi yang sekiranya bisa masuk ke nalar kita sebagai simbol adanya Tuhan dengan sifat-sifatnya. Maka kemudian di langit ada matahari, di bumi ada api, dan semesta alam ini tidak bisa luput dari adanya dua ini, dan tidak ada kerusakan yang bisa merusakkan kedua ini. Sebagaimana Tuhan semua makhluk butuh dengannya, sebagaimana semua makhluk butuh dengan adanya matahari. Dan juga tidak ada yang bisa merusak Tuhan, tidak bisa merusak matahari atau api. Yang ada malah api yang bisa merusak, ya, membakar. Nah, akhirnya mereka sampai situ. Step pertama syaitan membuat mereka menalarkan seperti itu, mensimbol-simbolkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ikhwan sekalian, Zoroaster kemudian menganjurkan pengikutnya untuk senantiasa menyalakan api suci di tungku-tungku api yang terdapat di setiap kuil peribadatan. Jadi mulai pakai api kan, mulai pakai api. Tadinya ini nggak ada api-apian tadinya. Ya kan? Kalau kita lihat tadinya nggak ada, cuman yang penting imani aja ada pencipta gitu loh. Tapi karena apa? Karena mereka nggak puas dengan apa yang diajarkan. Bagaimana cara meyakini diri kita? Harus ada pematerian, logo atau simbol. Akhirnya mulai api-apian tuh main ya. Lama-lama nabun dia tuh, lama-lama. Nah, api tersebut harus selalu menyala dan harus memancarkan cahaya. Tungku api itu dijaga dan diurus oleh pemimpin agama, rohaniawan muda, juga oleh para pendeta kuil. Setiap hari mereka selalu masukkan kayu cendana ke dalam tungku api sebanyak 5 kali. Kayak kita sholat aja gitu kan, ada ritual itu ya, atau kayu lain yang mengeluarkan aroma wangian yang khas. Terus mereka lafalkan doa atau ritual keagamaan di sekitar api tersebut ya. Ketika akan mendirikan sebuah kuil api baru, mereka harus menyalakan api terlebih dahulu sampai 9 buah lilin atau obor. Nyala api di obor pertama kemudian disalurkan untuk nyala api di obor kedua, dan seterusnya dituangkan sampai obor yang terakhir. Nah, kemudian terus. Ya. Anggapan lama-lama kan menganggap sakral api ini lama-lama. Ya. Menganggap sakral api ini, anggapan sakral dan cara pengikut peribadatan seperti ini, Zoroaster menyucikan api inilah yang pada akhirnya menjadikan agama tersebut ya. Tadinya mereka meyakini adanya pencipta yang Maha Esa, tapi dengan pensimbolan matahari dan api. Mereka masih meyakini tadi pencipta ada satu. Lama-lama mulai mereka pada akhirnya menjadikan agama tersebut bergeser dari monoteisme ke paganisme. Maka Zoroaster mereka pun mulai berubah menjadi agama panteisme. Panteisme itu hululiyah, yaitu menyatakan bahwasanya pencipta itu Tuhan itu merasuk ke alam semesta, ya, merasuk ke alam semesta. Dan juga paganisme, api sendiri
pada akhirnya berubah. Tadinya hanya sebatas isyarat, logo, simbol akan adanya Tuhan. Sekarang kemudian mereka berubah. Saking seringnya mereka mensucikan dan mengkeramatkan api, akhirnya mereka menganggap bahwasanya api itu adalah sang pencipta itu sendiri. Mulai berubah tuh. Dari tadi apa? Dari tadi berusaha bertauhid, tapi karena ajaran yang tauhid tersebut nggak ada dalil, nggak ada wahyunya, mereka bingung gimana caranya. Akhirnya mulai disimbolkan, maka mulai kemudian mereka menyembah simbol itu. Nah, sejatinya akhirnya terjadi keyakinan konsep dua kekuatan besar dalam kehidupan yang senantiasa berlawanan dan berbenturan, yaitu satu kekuatan terang dan satu kekuatan gelap. Ini selalu berperang ini nanti. Nah, makanya bagi mereka ada dua Tuhan, Tuhan terang dan Tuhan gelap. Dan Tuhan terang itu lebih baik, dan simbolnya atau bisa dikatakan itu adalah api dan juga matahari, yang panas-panas, yang bercahaya, yang bersinar. Tuhan gelap itu kezaliman, kegelapan dan seterusnya. Nah, di situ kemudian akhirnya ya, disitulah kemudian orang-orang disebut Majusi, penyembah api. Dan tadinya mereka berusaha memahami adanya pencipta yang satu, namun kemudian karena tidak ada wahyu, akhirnya mereka makin tersesat. Dan belum lagi itu masalah akidahnya, belum lagi bagaimana masalah kehidupan kesehariannya yang tadi kita bilang mazdakiyah, itu sampai merampas semua harta milik rakyatnya. Dan orang-orang Persia seperti itu ya kawan sekalian, penyembah api ya, yang seperti itu masih ada sampai sekarang. Dan kalau antum lihat di sini fotonya, orangnya pakai peci orang, pakai peci sama. Peci sama, mana pakai peci sih? Kelihatan nggak beda sama peci anda. Pecinya putih, kayak peci orang-orang Madinah. Iya, dan itu ritual mereka yang mereka lakukan di sini. Lihat tuh, lihat. Ini orang-orang penyembah api gini, orang-orang Majusi. Kayak ustadz mereka, pakai putih-putih, pakai peci juga, ya, dan pakai jubah kadang-kadang. Ya, tapi mereka yang mereka sembah adalah api. Ya. Orang Kristen pun ortodoks ada juga yang mirip Islam. Ya, Yahudi pun ada yang masih berjenggot dan seterusnya. Nah, apakah itu memang karena faktor Islam masuk? Karena nggak tahu, wallahu alam. Tapi ala kulli hal, begitu tadi keadaannya, kesesatan orang-orang Nasrani, Imperium Bizantium, dan kita tahu bagaimana waktu kita ceritakan tradisi mereka di pekan lalu ya. Dan ini untuk Persia seperti ini ceritanya, ringkasnya, tentu sejarahnya lebih panjang lagi. Ya nanti insyaallah nggak tahu kapan ceritanya, tapi itu nanti di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, baru Persia itu kemudian ditaklukkan alhamdulillah, dan Majusi dihilangkan. Tapi sekamnya masih ada sampai sekarang, dan orang-orang Persia yang masih menyimpan sekam Majusi itu sangat benci dengan Umar bin Al-Khattab dan benci dengan Arab sampai sekarang. Sebagaimana orang Yahudi benci dengan Arab. Kalau orang Yahudi benci dengan Arab karena hasadnya mereka disebabkan kok Nabi terakhir bukan ada pada mereka. Kalau orang Persia benci dengan Arab karena kekuatan api Majusi itu dihancurkan oleh orang Arab yang bernama Umar bin Khattab atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi seperti itu sejarah kecil yang bisa, sebenarnya sejarah besar ya, tapi ringkas insyaallah yang bisa kita tuturkan, belum sampai ke sejarah Nabi Muhammad, tapi supaya kita mengetahui bahwasanya tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu besar. Imperium Bizantium itu berapa negara, Imperium Kisra atau Persia berapa negara, banyak tuh, luas. Tapi ini kemudian lahir dari perut seorang ibu yang kecil, yang kemudian ayahnya meninggal, akhirnya kemudian memberikan tabsyirah dan juga nadhir, menjadi mubasyir dan nadhir kepada banyak sahabat-sahabatnya. Akhirnya Islam yang mengekspansi semua itu.
sampai sekarang sampai sekarang, dan dijanjikan oleh Nabi SAW tidak ada rumah kelak melainkan pasti akan masuk agama Allah Azza wa Jalla ke dalam rumah itu.